Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas yaitu tentang Todoist dan Trello. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Aida Revika dengan NPM 156, Desi Kumalasari dengan NPM 182, Bagas Ricik dengan NPM 186, dan Mariam Handayani dengan NPM 210. Saya di sini akan membahas pengertian Todoist dan Trello. Pengertian Todoist sendiri itu adalah sebuah layanan pengelolaan daftar pekerjaan task manager yang diluncurkan oleh Amir Salih Effendi pada tahun 2007 dan kini sudah memiliki lebih dari 5 juta pengguna. Todoist bisa diakses melalui browser dan aplikasinya juga tersedia di beragam sistem operasi Windows, Chrome, macOS, dan bahkan sebagai browser extension. Hal ini sangat mempermudah sekali untuk melihat tugas apa yang harus diselesaikan. Yang kedua yaitu pengertian Trello. Trello adalah aplikasi manajemen tugas atau task management untuk memudahkan bekerja sama dengan tim. Di Trello, kita bisa melacak pekerjaan apa yang sedang dilakukan, siapa yang melakukan, hingga sudah sampai mana proses pengerjaan suatu pekerjaan. Trello seperti papan tulis yang ditempeli notes berisi tugas, tenggat waktu, data, serta dokumen-dokumen yang mendukung. Baik, di sini saya Bagas Rizik izin melanjutkan pemaparan materi mengenai manfaat dari aplikasi Todoist dan aplikasi Trello. Yang saya akan bahas yang pertama adalah mengenai manfaat aplikasi Todoist. Yang pertama, produktivitas meningkat jika Anda merekam semua tugas Anda dalam daftar tugas. Dan yang kedua, mengurangi stres. Apabila Anda dapat mengelola tugas Anda dengan baik, maka stres akan dapat diatasi. Dan yang ketiga, manajemen waktu yang lebih baik. Todoist dapat mengatur waktu dan menyelesaikan tugas Anda dengan lebih efisien dan efektif tentunya, dan tugas-tugas Anda akan tercapai. Dan yang keempat, meningkatkan memori. Todoist dapat meningkatkan daya ingat dan dapat membantu dalam memastikan semua tugas penting selesai dengan tepat waktu. Dan beralih pada aplikasi Trello yang memiliki manfaat. Yang pertama, organisasi. Trello membantu mengorganisasikan proyek dan tugas dalam bentuk papan dan daftar sehingga memudahkan dalam melihatnya. Hal itu memudahkan dalam melihatnya sebagai alat yang sederhana dan mudah dipahami dan digunakan. Dan yang kedua, kolaborasi. Dapat berbagi dengan tim yang memungkinkan kolaborasi yang efisien dan berbagi informasi secara real time. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, visualisasi. Trello menggunakan kartu atau papan sehingga lebih mudah untuk dipahami. Hal itu sudah dijelaskan pada poin yang pertama tadi. Dan yang keempat, prioritas. Dapat dengan mudah mengatur tugas-tugas berdasarkan prioritas dan tenggat waktu. Mana tugas yang diprioritaskan dan mana yang tugas tidak diprioritaskan. Hal ini bisa membantu dan mencapai tugas dengan tepat waktu atau mengelola tugas dengan tepat waktu. Dan yang kelima, integrasi. Trello dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi lain seperti Google Drive maksud saya, Slack, dan aplikasi yang lainnya. Dan fleksibilitas. Trello dapat digunakan di berbagai jenis proyek kecil pribadi maupun proyek besar tim, dan dapat diaplikasikan di semua proyek tersebut. Baik, sekian pemaparan dari saya. Fitur-fitur Todoist. Todoist menawarkan serangkaian fitur seperti tugas terjadwal, tampilan tugas yang dipersonalisasikan, subtugas, tugas bersama, subproyek, tugas berulang, tabel, notifikasi, tugas berbasis prioritas, dan memiliki fitur penting yaitu natural language. Lalu fitur-fitur Trello. Yang pertama, board, sebuah papan. Yang kedua, card berguna untuk memasukkan ide atau tugas yang harus diselesaikan agar proyek yang dijalankan bisa berhasil. Lalu yang ketiga, menu. Menu merupakan bagian pada tampilan layar Trello sebagai serangkaian pengaturan soal task yang sudah diberikan. Langkah-langkah menggunakan aplikasi Todoist.
Yang pertama, tetap sesuai jadwal dengan menetapkan tanggal jatuh tempo dan tanggal jatuh tempo berulang untuk tugas Anda. Yang kedua, pantau tugas Anda menggunakan tampilan kotak, masuk, hari ini, dan mendatang. Yang ketiga, gunakan proyek untuk mengatur tujuan yang lebih besar. Yang keempat, fokus pada hal yang benar dengan menetapkan tingkat prioritas tugas. Yang kelima, jangan pernah melewatkan apapun dengan mengatur pengingat tugas. Yang keenam, unggah file dan tambahkan informasi dengan menggunakan tambahan komentar tugas. Yang ketujuh, bekerja sama dengan berbagai tugas dan proyek Anda. Yang kedelapan, tambahkan situs web sebagai tugas menggunakan ekstensi browser. Yang kesembilan, tambahkan email sebagai tugas menggunakan plugin atau penerusan. Yang kesepuluh, pantau jadwal sibuk dengan menyinkronkan tugas dengan kalender Anda. Yang kesebelas, tandai dan atur tugas Anda menggunakan label. Yang kedua belas, temukan tugas yang tepat menggunakan pencarian dan file. Selanjutnya, langkah-langkah atau cara menggunakan Trello. Bisa dimulai dengan membuat bots dengan cara klik kanan pada pojok kiri atas, lama browser, atau klik pilih Chatter New Board. Kamu juga bisa memilih tampilan bots dengan pilih warna dan tema yang ada di sebelah kanan. Yang pertama, list. Cara menggunakan Trello setelah membuat bots adalah membuat list. List adalah tempat di mana kamu bisa membuat daftar, langkah kerja, atau tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyekmu. Membuat list sangatlah mudah, letaknya ada di bawah nama bots. Ketik dahulu judul list berdasarkan langkah kerja yang harus dilakukan terlebih dahulu. Di bawahnya, masukkan hal-hal yang berhubungan dengan judul list yang kamu masukkan tadi. Kemudian yang kedua, cards. Berguna untuk memasukkan ide atau tugas yang harus diselesaikan agar proyek yang dijalankan bisa berhasil. Cara membuatnya mudah, kamu hanya perlu klik add dan card. Berilah nama pada card kamu. Jika sudah selesai membuat card, kamu bisa mengubah pengaturannya untuk memberikan deskripsi atau informasi tentang deadline tugas tersebut. Lalu yang terakhir, menu. Menu merupakan bagian pada tampilan layar Trello sebagai serangkaian pengaturan soal teks yang sudah diberikan. Misalnya, ketika kamu ingin menambahkan atau mengurangkan user dalam teks tertentu, card atau memberikan tenggat waktu suatu pekerjaan. Yang dapat kami sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.